وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban liyadhkurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 34. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Moga-moga ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah dan-Nya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah tidak beberapa hari lagi, kalau Allah izinkan, kita akan ketemu dengan ibadah yang agung, ibadah yang sangat bersejarah di dalam Islam, yaitu Idul Adha, penyembelihan kurban. Insyaallah lebih kurang 18 hari lagi. Hadirin kaum muslimin, ternyata ibadah kurban itu telah disyariatkan Allah dari awal kenabian. Bukan ke kita saja. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi kulli, ada kulli, kullu, bagi tiap-tiap umat. Ini kasadallah itu. Jadi dari awal kenabian itu dalam sejarah ibadah kurban itu sudah ada. Nabi Adam alaihissalam, terakhir baginda Rasul. Hadirin kaum muslimin, tentu model corak bersihnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi di zaman kenabian masing-masing. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita disyariatkan, dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban? Ini kurban itu ibadah ya hadirin ya, ibadah. Ibadah kurban, haji ibadah, umroh ibadah, tilawah Al-Quran ibadah, saum puasa ibadah, sholat ibadah. Itu ibadah. Nah, kenapa Allah syariatkan kepada kita? Pertama sekali adalah di dalam Al-Kautsar Allah menjelaskan karena kita telah diberi nikmat oleh Allah yang begitu banyak. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Iya, banyak nikmat Allah ke kita.
Kalau ingin coba menghitung, coba saja. Tapi jelas kita tidak akan mampu. Allah sudah tantang itu. Wa in ta'uddu ni'matullah lastusuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Hadirin, jangankan nikmat Allah di luar diri awak, dalam diri awak saya tidak sanggup bawa menghitungnya. Dalam diri, darah, urat, tulang, nafas yang keluar masuk, pernahkah kita menghitungnya? Dalam sejam itu barang kali ya, 1 menit itu berapa kali? Enggak. Allah minta bayar kan? Tidak. Yang disyariatkan Allah itu apa? Syukuri. Itu saja. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri, aku pasti akan tambah, dan tambah. Allah tak pernah ingkar janji. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walam yashkur ala ni'mai," siapa yang tak bersyukur atas nikmatku, falyakhruj min tahti sama wa wal ard, silakan keluar daripada langit dan bumiku, kata Allah. Kan bera Allah ke Allah. Ini langkah kita adalah mensyukuri. Penyelenggaraan ibadah korban salah satu adalah mensyukuri nikmat Allah. Kadang kredit saja motor sebulan 500.000 kalau dewa, walaupun angki-angkian kau mencarinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu mari kita mensyukuri nikmat Allah dengan jalan kita penyelenggaraan ibadah korban. Bagi yang sanggup ibadah haji, ya tahu sekarang ada. Entah sampai kapan kita tidak tahu lah. Wallahu a'lam. Hadirin kaum muslimin, kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar itu Allah menjelaskan, fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Karena Allah, dirikan, bukan laksanakan, bukan i'malis sholat, tapi aqimis sholat. Nah, kalau i'malis sholat, laksanakan sholat, itu hanya gugur kewajiban. Lah sembahyanglah tuh, bermanfaat atau tidak dia tidak mau tahu. Makanya ada sholat rajin, maksiat pun tekun, ada itu. Banyak manusia itu. Nah, kalau mendirikan sholat, kajian ilmu tauhid, ada sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Makanya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau dia betul mendirikan sholat itu, dia akan tercegah dan bisa mencegah dari keji dan mungkar. Wanhar, dan berkorbanlah. Nah ini, jadi sholat dengan korban di sana itu setara. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, karena Allah, dan berkorbanlah. Hadirin kaum muslimin, ibadah korban itu adalah sudah ada aturan dari Allah dan Rasul. Di antaranya hewannya itu harus yang sudah dewasa. La tazbaha illa musirnah, janganlah kau sembelih kecuali yang sudah dewasa. Dewasa itu ditandai kalau tanda-tanda alamatnya umurnya lebih 2 tahun atau 5 tahun. Terlihat kategori bagaimana hewannya itu. Tidak boleh cacat bawaan, buta matanya, pontong ikuahnya, pincang segala, sakit-sakiannya, tidak boleh. Jadi kalau darurat, besok pagi kita akan menyembelih, nanti malam datang dia melompet turun dari mobil, patah yang kanannya, itu darurat namanya itu, darurat fil bahar. Tidak mungkin dibalikan sama orang yang punya itu.
Hadirin kaum muslimin, menyembelih harus sesudah ibadah sholat, jangan sebelum. Walau jatuhnya Idul Adha itu pada hari Jumat, ikut datang aja aku Jumat segitu waktu kasih karena waktu biasa pergi siap subuh, tak boleh. Maka azbaha udiya qabla an yusallu, siapa yang mendabi menyembelih sebelum sholat Idul Adha itu makasihna, maka makana ukhra, dia harus menyembelih lagi sesudah sholat. Laisa minan nuski fi syai', penyembelihan tadi itu tidak dianggap sebagai penyembelihan kurban. Jadi harus sesudah. Baca bismillahirrahmanirrahim, asma Allah, liyadhkuru masmullah, agar mereka menyebut nama Allah. Kepada panitia tukang sembelih, hati-hati jangan sampai tidak. Setidaknya bismillahirrahmanirrahim itu setidaknya. Kalau hafal doanya silakan. Pakailah sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan korban itu. Jangan menyiksa, pisaunya tajam dengan penuh kasih sayang. Ada penyembelihan dengan penuh kasih sayang, ada. Bagaimana caranya? Ya usap-usap dulu. Bagaimana sayang kita kepada hewan itu, karena itu ibadah, agar ibadah kita dijaga dan makbul di sisi Allah. Di antara hikmah ibadah korban, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, qala Rasulullah, baginda Rasul menyatakan ibadah korban itu sebagai sarana untuk pengampunan dosa. Maka rabba korbanan fihi fabiya wal fitrah, tak kala dia ikut menyelenggarakan ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya. Kasras min damihi, tak kala tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya, wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Istri ikut sebagai peserta ibadah korban, suami dapat ampunan dari Allah karena istri ikut. Anak ikut sebagai penyelenggaraan ibadah korban. Orang tua, mertua dapat ampunan dari Allah karena anak ikut sebagai peserta ibadah korban. Hebat ibadah korban itu. Jadi oleh sebab itu tidak harus. Kalau seandainya kita sanggup dalam satu rumah itu 1 ekor sapi saja boleh. Ada larangannya. Semakin banyak semakin bagus. Ibrahim berapa itu korbannya? Dalam rumah beliau, Nabi Allah Ibrahim. Kemudian termasuk istri beliau 2, 3 cuman. Kemudian Ismail. Sejarahnya kan seperti itu. Bahkan sebelumnya beliau pernah menyelenggarakan ibadah korban itu 1000 ekor unta. Banyak itu. Tidak harus, boleh memberikan yang terbaik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah korban adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Terus makanya ada ulama yang menyatakan daging korban tidak boleh diperjualbelikan. Dalilnya Al-Quran surah Al-An'am surah 6 ayat 162. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, korban ibadah. Itu salah satu dalil ulama yang tidak membolehkan daging korban atau hewan korban itu diperjualbelikan. Semoga kita mengikuti korban, mengikuti sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'tabiru ya ulil albab.